Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah akuntansi 2, dan yang saya hormati teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Fitka Osrika selaku moderator kelompok 5 yang akan memaparkan materi tentang akuntansi obligasi dan saham. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Fitka Osrika, saya sendiri, lalu Aprilia Ananda, Nur Husnina Izati, Realdi Syaki Maulana, Nazurah Nuriskal, Zariah Amanda, Denis Alpian, dan M. Tua Sakti. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Husnina Izati. Saya akan membahas pengertian obligasi dan saham. Pengertian obligasi yaitu surat berharga jangka panjang yang bersifat utang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo. Pengertian saham. Saham adalah surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum atau go publik dalam nominal dan persentase tertentu. Adapun perbedaan obligasi dan saham. Yang pertama, pemegang saham memiliki hak milik terhadap perusahaan tertentu, sedangkan bentuk kepemilikan pada obligasi hanya berbentuk pengakuan utang. Yang kedua, waktu investasi saham bersifat jangka waktu tidak tertentu, sedangkan obligasi sudah memiliki jangka waktu yang ditetapkan. Yang ketiga, penghasilan pemilik saham disebut sebagai dividen di mana frekuensi penghasilan yang dia terima tidak ditentukan, sedangkan pada pemilik obligasi, penghasilan yang diterima sudah disebut pada surat obligasi dengan tingkat bunga yang sudah disesuaikan untuk jangka waktu tertentu. Persamaan obligasi dan saham. Yang pertama, ada klaim atas laba dan aktiva sebelumnya. Yang kedua, selama saham dan obligasi masih berlaku, pemegang saham dan obligasi tetap mendapatkan dividen atau bunga. Yang ketiga, memiliki hak tebus dan dapat ditukar dengan saham biasa. Perkenalkan, nama saya Nazura Nuriskal. Saya akan membaca tentang jenis-jenis obligasi dan saham. Beberapa jenis-jenis obligasi: obligasi pemerintah, surat utang yang diterbitkan negara; obligasi korporasi, surat utang diterbitkan oleh BUMN atau perusahaan swasta; obligasi pemerintah daerah diterbitkan oleh pemerintah daerah. Adapun lagi obligasi konvensional, surat utang yang mempunyai satuan nominal yang besar, kurang lebih rupiahnya 1 miliar per lot. Obligasi retail, surat utang yang mempunyai nilai nominal kecil, misalnya 1 juta. Obligasi kupon, surat utang yang secara berkala memberikan bunga kepada pihak investornya. Obligasi tanpa bunga, surat utang yang tidak ada bunga atau tidak memberikan kupon secara berkala, dan banyak lagi. Selanjutnya, beberapa jenis-jenis saham. Saham biasa, common stock, yaitu saham yang menempatkan pemilikan paling akhir terhadap klaim. Pemegang saham biasa akan mendapatkan keuntungan apabila perusahaan memperoleh laba. Saham private stock, yaitu gabungan antara obligasi dan saham biasa. Saham atas unjuk, bear stock, artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemilik dan saham ini sangat mudah dipindah tangankan. Saham atas nama registered stock, yaitu saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya dan peralihannya melalui prosedur tertentu. Saham pendapatan income stock, saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayar tahun sebelumnya. Aspek-aspek obligasi dan saham. 1. Struktur. 2. Risiko dan pengembalian. 3. Dividen dan bunga. 4. Pemeringkatan kredit. 5. Kepemilikan dan pengendalian. 6. Keuntungan dan modal. 7. Pajak. Dampak positif dan negatif obligasi dan saham. Dampak positif obligasi: 1. Pendapatan tetap. 2. Keamanan investasi. 3. Diversifikasi portofolio. Dampak negatif obligasi: 1. Potensi pengembalian terbatas. 2. Resiko inflasi. 3. Resiko kredit. Dampak positif saham: 1. Positif pertumbuhan yang tinggi. 2. Pembagian laba. 3. Hak suara.
Dampak negatif saham, volatilitas pasar. 2. Risiko bisnis. 3. Tidak ada pendapatan tetap. Risiko obligasi dan saham. Risiko obligasi. 1. Risiko kredit. 2. Risiko tingkat bunga. 3. Risiko likuiditas. 4. Risiko inflasi. Risiko saham. 1. Risiko pasar. 2. Risiko bisnis. 3. Risiko likuiditas. 4. Risiko dividen. 5. Risiko keputusan. Penilaian obligasi dan saham. Penilaian obligasi. 1. Time value of money atau nilai waktu mata uang. 2. Future value atau nilai yang akan datang. 3. Present value atau nilai sekarang. Penilaian saham. 1. Nilai buku. 2. Nilai pasar. 3. Nilai intrinsik. Harga saham dan obligasi. Harga saham. Harga saham biasanya dinyatakan dalam bentuk mata uang. Harga saham yang terjadi di pasar modal selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu. Fluktuasi harga dari suatu saham akan ditentukan antara kekuatan penawaran dan permintaan. Jika penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, pada umumnya kurs harga saham akan turun, begitu juga dengan sebaliknya. Harga obligasi. Berbeda dengan harga saham yang dinyatakan dalam bentuk mata uang, harga obligasi dinyatakan dalam bentuk persentase, yaitu persentase dari nilai nominal. Perkenalkan, nama saya Rialdi Syakib Maulana. Saya akan melanjutkan membaca materi cara kerja akuntansi, obligasi, dan saham. Akuntansi, obligasi, dan akuntansi saham. Yang pertama, pencatatan transaksi perusahaan. Yang kedua, pengakuan pendapatan dan beban. Yang ketiga, penilaian nilai wajar. Keempat, pengaruh perubahan harga. Dan kelima, pelaporan keuangan. Selanjutnya ada kasus akuntansi obligasi. Kasus akuntansi untuk obligasi dan saham bisa cukup bervariasi tergantung pada situasi spesifik perusahaan dan instrumen keuangan yang terlibat. Yang pertama, penerbitan obligasi, mencatatnya sebagai kewajiban dalam neraca. Yang kedua, pembelian obligasi, dicatat sebagai investasi terhadap laba atau rugi. Yang ketiga, pembayaran bunga dan pokok, mencatat pembayaran bunga secara teratur. Dan yang keempat, penilaian ulang nilai wajar, menyesuaikan nilai investasi mereka. Selanjutnya, kasus akuntansi saham. Kasus akuntansi untuk obligasi dan saham bisa mencakup bervariasi juga tergantung pada situasi spesifik perusahaan dan instrumen keuangan yang terlibat. Yang pertama, penerbitan saham dicatat sebagai modal saham baru dalam neraca perusahaan. Yang kedua, dividen. Perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Yang ketiga, pembelian saham kembali dicatat sebagai pengurangan ekuitas. Dan yang keempat, nilai wajar saham mempengaruhi laporan keuangan jika terjadi penilaian kembali. Kesimpulan kasusnya, ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan, maka harga atau nilai obligasi atau VB akan lebih rendah dibandingkan dengan harga nominalnya. Sebaliknya, ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan, maka harga atau nilai obligasi akan lebih tinggi dengan harga nominalnya. Contoh kasus atau soal obligasi dan saham. Contoh kasus obligasi. Pada tanggal 1 April dibeli obligasi PT Sukses 10 juta dengan kurs 105, bunga 6,25%, dibayar setiap tanggal 1 Maret dan 1 September, biaya pembelian 100.000. Pada tanggal 1 Oktober, sepatu obligasi yang dimiliki dijual dengan kurs 110, biaya penjualan 100.000. Pada tanggal 1 Desember, sisanya terjual dengan kurs 109, biaya penjualan 50.000. Buatlah semua jurnal yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Penyelesaian 1 April sama dengan bunga kurs dibeli sama dengan 105 per 100 kali 10 juta sama dengan 10.500.000. Bunga berjalan. Tanggal bunga akhir sama dengan 1 Mei. Tanggal pembelian sama dengan 1 April. Periode bunga berjalan sama dengan 1
1 Mei sampai dengan 1 April sama dengan 1 bulan. 1/12 kali 6,25% kali 10 juta sama dengan 1/12 kali 6,25% per 100 kali 10 juta sama dengan 52.883.333 rupiah dibulatkan menjadi 52.083 rupiah. Adapun jurnalnya sebagai berikut. 1 April, surat berharga obligasi 10.600.000, pendapatan bunga 52.083 rupiah, kas 10.652.083 rupiah, pendapatan bunga. Periode pendapatan bunga atau bunga berjalan sama dengan 1 Maret sampai 1 September sama dengan 6 bulan. Hitung dari 1 Maret hingga 31 Agustus. Yang 1 September tidak usah dihitung karena itu tanggal 1. 1 September 6/12 kali 6,25% kali 10 juta sama dengan 6/12 kali 6,25 per 100 kali 10 juta sama dengan 312.500. Maka jurnalnya kas sama dengan 312.500, pendapatan bunga 312.500. 1 Oktober, harga kurs dijual sama dengan 110 per 100 kali 1/2 kali 10 juta sama dengan 5.500.000. Biaya penjualan 100.000 dikurang HJ sama dengan 5.400.000. HP sama dengan 1/2 kali 10.600.000 sama dengan 5.300.000. Laba sama dengan 100.000. Maka jurnalnya K sama dengan 5.400.000. Surat berharga obligasi 5.300.000, laba 100.000. Pendapatan bunga sama dengan 1 September sampai 1 Oktober, 1 bulan. 1/12 kali 6,25% kali 5 juta sama dengan 26.041 rupiah. Maka jurnalnya kas 26.041, pendapatan bunga 26.041. 1 Desember, harga kurs dijual sama dengan 104 per 100 kali 1/2 kali 10 juta sama dengan 5.450. Biaya penjualan 50 dikurang HJ sama dengan 5.400. HP sama dengan 1/2 kali 10.600 sama dengan 5.300. Laba sama dengan 100. Maka jurnalnya kas sama dengan 5.400, surat berharga obligasi sama dengan 5.300.000, laba sama dengan 100.000. Pendapatan bunga sama dengan 1 September sampai 1 Desember sama dengan 3 bulan. 3/12 kali 6,25% kali 5 juta sama dengan 78.125. Maka jurnalnya kas sama dengan 78.125, pendapatan bunga 78.125. Selanjutnya saya akan membacakan contoh kasus saham. Pada tanggal 1 Februari 2012 diberi 1000 lembar saham preferen 20% dari PT Bima dengan nominal Rp10.000 per lembar, kurs 110. Provinsi dan Materai dibayar Rp20.000, dividen dibayar setiap akhir tahun. Pada tanggal 10 Maret 2012, karena membutuhkan uang, perusahaan menjual kembali sahamnya dengan kurs 112 dan biaya penjualan sebesar Rp20.000. Hitung laba dan rugi penjualan saham dan jurnalnya. Selanjutnya saya Apriyananda akan menjelaskan penyelesaiannya. Yang pertama, perhitungan HP saham. Harga kurs saham sama dengan 110 per 100 dikali 1000 lembar dikali Rp10.000 akan mendapatkan total Rp11 juta dan ditambah dengan provinsi dan materai sebesar Rp20.000 akan mendapatkan harga perolehan
dengan total Rp11.020.000. Besarnya dividen per 31 Desember 2012 sama dengan 20% dari 10 juta rupiah, yaitu 2 juta rupiah. Perhitungan penjualan sahamnya, yaitu yang pertama harga kurs saham sama dengan 112 dikali 100 dikali 10 juta rupiah dengan mendapatkan total 11.200.000 dan dikurang dengan biaya penjualan sebesar Rp20.000. Maka harga penjualannya yaitu Rp11.180.000. Nah, kita akan menghitung laba atau rugi penjualan. Rp11.180.000 dikurang Rp11.020.000 akan mendapatkan sebesar Rp160.000. Maka laba atau penjualannya yaitu Rp160.000. Adapun jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama, saham Priven diletak di debit sebesar Rp11.020.000 dan kas diletak di kredit sebesar Rp11.020.000 dengan keterangan pembelian saham Priven. Yang kedua, kas diletak di debit sebesar 2 juta dan penghasilan dividen diletak di kredit sebesar 2 juta dengan keterangan penerimaan dividen saham Priven. Selanjutnya yang ketiga, kas diletak di debit sebesar Rp11.180.000, saham Priven diletak di kredit sebesar Rp11.020.000 dan laba penjualan saham diletak di kredit sebesar Rp160.000 dengan keterangan penjualan saham Priven. Baik, kesimpulannya adalah obligasi adalah sekuritas yang memuat janji untuk memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditetapkan. Obligasi merupakan sertifikat atau surat berharga yang berisi kontrak antara investor sebagai pemberi dana dengan penerbitnya sebagai peminjam dana. Obligasi terdiri dari beberapa jenis berdasarkan golongannya. Obligasi sering dianggap sebagai investasi yang lebih aman dibandingkan saham, karena pembayaran kupon yang tetap dan pengembalian nilai nominal pada saat jatuh tempo. Namun, obligasi juga memiliki resiko, seperti resiko kredit, resiko suku bunga, dan resiko likuiditas. Sedangkan saham merupakan jumlah satuan dari modal kooperatif yang sama jumlahnya bisa diputar dengan berbagai cara berdagang. Dan harganya bisa berubah tergantung keuntungan dan kerugian atau kinerja perusahaan tersebut. Saham dijual melalui pasar primer atau pasar sekunder. Pasar yang di dalamnya terdapat usaha jual beli saham disebut bursa, di mana di dalamnya melibatkan broker yang menjadi perantara penjual dengan pembeli. Sekian presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.